warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia, itu tetap ya dengan kalimat permasalahan dan kalimat saran, dan PKN, kewajiban terhadap jalan umum beserta haknya, yang serta tentang makanan kesehatan. Yang pertama, kalian silakan membuka buku paket yang ada di tema 4 ya, buku paket tema 4 tentang bacaan jalan yang bersih, yaitu buku paketnya di tema 4 subtema 4 pembelajaran 4. Ya, ini adalah bacaannya. Pertama, Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Beni ingin jalanannya atau jalan umum tersebut terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Beni ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Ya, ini adalah bacaan tentang jalan yang bersih. Ya, seperti biasa kita akan mencari kalimat yang menunjukkan masalah dan saran ya. Jadi setelah kita membaca dan menyimaknya dan mencermatinya, kita cari atau kita temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Kita beri tanda kuning untuk yang kalimat yang menunjukkan permasalahan ya. Di sini ada yang pertama, mereka melewati ini ya, langsung ke pokoknya saja. Nih, jalan umum itu tampak kotor. 1, 2, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Ya, ini yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Nomor 4, tukang jajanan atau penjual membuang sampahnya di pinggir jalan. Ini adalah kalimat yang menunjukkan permasalahannya. Jadi ada 4 ya, yaitu jalanannya tampak kotor, banyak sampah yang menggunung, terus sampah tersebut juga berserakan, dan kebanyakan para penjual jajanan atau tukang jajanan tersebut membuang sampahnya di pinggir jalan. Terus bagaimana sarannya? Nah, di sini Beni sudah memberikan saran untuk permasalahan tersebut. Yang pertama, ini warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Ya, ini saran pertama. Saran kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Terus berikutnya, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Jadi dari 4 permasalahan tadi sudah kita temukan juga kurang lebih 3 kalimat sarannya. Yang pertama, warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Itu adalah kalimat saran pada bacaan ini. Ya, nanti bisa dilatih untuk mencari kalimat permasalahan dan saran di bacaan-bacaan yang lainnya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah,
pembangunan jalan-jalan makin digalakkan oleh pemerintah saat ini. Jadi pemerintah pada saat ini sangat memfokuskan pembangunan ke infrastruktur, terutama ke jalan umum. Ya. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Jadi kalau jalan umum tersebut itu bagus, tidak berlubang dan lain-lain, aktivitas warganya itu sangat baik. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Jadi kita harus mensyukuri kalau di rumah kita atau di rumah kalian masing-masing itu jalannya, jalan rayanya atau jalan di sekitar rumah kalian itu masih bagus, tidak berlubang, ya, ataupun masih banyak jalan-jalan yang belum diaspal seperti itu atau diberikan paving. Jadi kita bersyukur kalau di rumah kita, di lingkungan rumah kita itu jalannya bagus. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Jadi kalau kita ingin jalan tersebut tetap bagus, kita mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Bagaimana? Nah, banyak caranya ya. Nah, kita bisa membuat tabel seperti ini. Ya, permasalahannya adalah kewajiban dan hak pada jalan umum. Kewajibannya apa, haknya apa. Ini sudah Bapak berikan contohnya. Yang pertama, kewajiban yang pertama membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi sampah tersebut dibedakan mana sampah kering, mana sampah basah, mana sampah organik, dan mana sampah anorganik. Haknya apa? Hak yang kita dapat adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Contoh yang kedua, memungut dan memasukkan sampah pada tempatnya. Ya, jadi jika kalian bermain di sekitar rumah kalian, di situ ada sampah yang berserakan di jalan, silakan dibuang pada tempatnya. Haknya apa yang kita dapatkan? Mendapatkan udara yang bersih dan sehat, tidak ada pencemaran udara ya. Nomor 3, tidak membuang sampah di saluran air. Di saluran air itu bukan tempatnya untuk membuang sampah ya, tapi untuk tempat air itu mengalir dengan lancar. Jadi jangan membuang sampah di saluran air biar tidak tersumbat. Kalau tersumbat banyak hal. Yang pertama, saluran air tersebut rusak, terjadi banyak penyakit dan banjir. Hal yang kita dapat adalah bebas dari pencemaran lingkungan seperti limbah dan polusi udara. Yang keempat, tidak mencoret-coret fasilitas jalan umum. Jadi fasilitas jalan umum seperti di halte bus, di rambu-rambu lalu lintas, di penanda-penanda yang lain dan lain-lainnya, itu jangan dicoret-coret. Apalagi dicoret-coret pakai cat pilox atau cat-cat yang memang sangat merugikan ya. Jadi kalau pensil nggak mungkin, kecuali di tembok ya, tapi itu pun juga tidak boleh. Jadi mencoret-coret fasilitas apapun itu tidak baik. Mencoret-coret itu tempatnya di buku gambar dan buku tulis untuk menulis ya. Kalau di tembok, di jalan raya dan lain-lainnya bukan pada tempatnya. Apa yang kita dapatkan kalau kita tidak mencoret-coret fasilitas jalan umum, yaitu mendapatkan jalan umum yang asri. Jadi kelihatannya itu bagus, bersih, indah dan baik ya. Serta ketika kita berjalan atau berkendara, kalau kita melihat jalannya seperti itu, rasanya seperti senang ya, bahagia. Oke, ke materi berikutnya ya. Kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan di lingkunganmu. Kamu pernah, ya mungkin kamu pernah di rumahmu atau di lingkungan rumahmu melaksanakan kewajiban terhadap jalan di sekitar rumahmu.
Ya, itu silakan ditulis ya seperti yang tadi ditugaskan di Google Classroom, misalnya seperti itu. Silakan ditulis di dalam buku tulis, diceritakan pengalamanmu di situ. Dan hak yang kamu peroleh itu apa? Ya, itu silakan dikembangkan sendiri ya. Nah, kita baca bacaan tentang makanan yang sehat. Di depan sekolah Nina ada beberapa pedagang makanan kecil. Nina dan teman-temannya kadang suka jajanan di depan sekolah. Namun, mereka selalu berhati-hati dalam memilih jajanan yang ada. Bapak dan Ibu guru selalu berpesan agar anak-anak selalu berhati-hati dalam membeli jajanan. Anak-anak harus membeli jajanan yang sehat dan bergizi, karena jajanan yang tidak sehat akan menyebabkan mereka sakit. Nina dan teman-teman selalu mematuhi nasihat guru. Ya, jadi kita membeli jajanan di jalan raya, ya, atau di jalan-jalan yang sering jualan itu, ya, kita harus bisa memilih mana jajanan yang sehat, mana yang tidak. Ya, ini ada beberapa ya keterangan. Amatilah pernyataan berikut. Ada beberapa pernyataan di sini. Ya, beri tanda bagi makanan yang sehat dan beri tanda centang bagi makanan yang sehat dan beri tanda silang untuk makanan yang tidak sehat. Oke, nomor 1, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Jawabannya adalah tidak, itu tidak sehat. Karena apa? Biasanya minyak goreng itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Bisa minyak goreng tersebut digunakan lebih dari 2 sampai 3 kali bisa. Ya, tapi ada juga yang sampai 2 kali pemakaian juga bisa. Jadi kalau sampai makanan itu digoreng sampai minyaknya kelihatan coklat pekat ya, sangat kotor, kelihatannya seperti minyak goreng tersebut seperti sungai ketika ada musim penghujan, itu adalah minyak goreng yang sudah beberapa kali dipakai. Jadi itu makanannya tidak sehat. Makanan tertutup rapat sangat bagus karena apa? Tidak dihinggapi lalat, ya, dan meminimalisir masuknya debu. Ya, terus makanan yang bersih jelas ya. Kalau makannya bersih berarti itu sangat baik ya untuk kita. Makanan dibungkus koran itu adalah tidak baik. Biasanya yang dibungkus koran ini adalah makanan seperti makanan gorengan dan lain-lain. Itu tidak baik karena apa? Koran itu alat media cetak ya, media cetak. Di situ tulisan ataupun informasi tersebut dicetak dengan bahan-bahan kimia. Jadi ketika kita memakan gorengan, contohnya di situ, itu minyaknya melekat pada koran tersebut sehingga minyak tersebut terurai dengan bahan kimia yang sudah ada di koran tersebut sehingga kurang baik bagi kita. Makan terlalu manis itu juga tidak baik ya. Kalau makan terlalu manis atau sering kita makan makanan yang terlalu manis itu dapat menyebabkan beberapa penyakit. Contohnya adalah penyakit diabetes ya, atau kelebihan kadar gulanya ya, dan penyakit-penyakit lainnya itu tidak bagus. Makanan terbuka juga tidak bagus atau tidak sehat karena banyak debu ataupun banyak bakteri dan lain-lain yang masuk ke dalam makanan tersebut. Makanan masih segar ini sangat bagus karena apa? Yang pertama, kondisinya masih baru dan masih belum tercemar ya, belum terkena debu dan lain-lainnya. Itu sangat bagus bagi kita ya. Makanan segar ini, makanan sudah basi ini sudah jelas ya tidak sehat. Dibungkus dengan plastik berwarna. Kenapa kok tidak sehat? Karena kita tidak tahu di dalamnya itu adalah makanan yang sehat karena warnanya plastiknya berwarna. Ya, bisa saja itu makanan yang sudah diberi zat pengawet dan lain-lainnya. Makanan yang memiliki warna mencolok. Ya, ini adalah makanan yang sering diberi bahan-bahan pengawet. Ini pengawet atau bahan-bahan dasarnya atau warna-warnanya itu adalah dari bahan zat kimia, itu sangat tidak
baik. Jadi harapan Pak Bas ketika kalian membeli jajanan itu membeli jajanan yang sehat, ya, dilihat terlebih dahulu supaya kalian tidak sakit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, yang bisa Pak Bas berikan kepada kalian. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang Pak Bas sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti, sehingga tugas-tugas yang sudah diberikan bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.